Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilian Putra Bintang Pratama, NIM A11 2022 14245. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tugas dari Pak Fari. Sebentar saya buka soalnya terlebih dahulu di Kulino. Ya, ini soalnya. Nah, ini soalnya guys. Pak. Jadi eh, mulai dari yang pertama yaitu load data, load dataset sehingga bisa diolah datanya. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil meload dataset dari Google Drive yang bernama Was Data Mining. Nah, kenapa perlu di-load? Karena supaya dapat dianalisis dan diolah, memberikan nama kolom dan mempermudah memproses data. Itu fungsinya. Yang kedua ada eh, cek data yang kosong. Cek data yang kosong dan rubah data yang kosong menjadi NaN. Nah, di sini berada di ya. Nah, ini cek data yang kosong. Ini data yang kosong dapat mempengaruhi hasil analisis dan prediksi. Kenapa harus dicek? Terus pengubahan data kosong menjadi NaN mempermudah pengolahan dengan metode standar. Ini pemeriksaan data kosong. Nah, tadi ya. Nah, ini. Kemudian ada drop data duplikat. Nah, di sini data duplikat ada di periksa duplikat. Nah, kenapa? Karena data duplikat dan fitur konstan tidak memberikan informasi tambahan sehingga harus dihapus untuk meningkatkan efisiensi supaya jelas dan tidak terduplikat. Nah, di sini menggunakan DF tick duplicate untuk memeriksa duplikat data dan DF drop duplikat untuk menghapusnya. Nah, ini guys, ini Pak. Ini juga ada. Ini untuk memeriksa data, kemudian yang drop itu untuk menghapus duplikat. Nah, kemudian ada visualisasi semua fitur dengan bar chart. Visualisasi, visualisasi semua fitur. Nah, jadi di sini ada visualisasi semua fiturnya. Jadi visualisasi membantu memahami pola dan mendeteksi outlier. Visualisasi dilakukan untuk memahami distribusi data, kemudian untuk kolom numerik, histogram atau bar dapat digunakan. Itu kemudian ada konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Nah, fitur seperti origin itu mungkin merupakan kategori untuk model regresi. Kategori perlu dikonversi menjadi angka, ordinal, atau one hot encoding. Ya, seperti itu. Penjelasannya, jadi model machine learning bekerja lebih baik dengan data numerik. Oleh karena itu, nilai kategorikal perlu diubah. Gitu guys, gitu Pak. Kemudian ada cek korelasi.
cek korelasi, ada di bawah. Ya, ada analisis korelasi di sini. Nah, korelasi antar fitur ini dihitung untuk memahami hubungan antar variabel menggunakan matriks korelasi. Nah, ini hasilnya. Korelasi ini membantu menentukan fitur mana yang memiliki hubungan kuat dengan target MPG sehingga relevan untuk dianalisis. Nah, ini. Kemudian ada bagi data menjadi training dan testing. Nah, train dan test di sini ada train dan test. Nah, sini ada mana ya? Train dan test. Nah, di sini pembagian ini memastikan model dapat diuji dengan data yang belum pernah dilihat oleh yang belum pernah dibaca datanya. Jadi di sini adalah pembandingan dari training dan testing. Dataset dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian untuk mengevaluasi model. Itu. Kemudian ada multiple linear regression. Nah, regresi linear digunakan untuk memprediksi target berdasarkan fitur lainnya, seperti from square linear underscore model. Penjelasannya, regresi linear adalah metode sederhana untuk melihat hubungan antar target dan fitur. Kemudian ada jelaskan hasil dari R2, RMSE, MSE, MAPE dari multiple linear regression. Nah, jadi L-2 itu R-square menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Kemudian RMSE, MSE, MAPE berfungsi atau bertujuan untuk mengukur kesalahan prediksi. Nah, lalu ada yang terakhir ada menggunakan random forest regressor. Nah, jadi random forest adalah metode ensemble yang lebih kompleks dibandingkan regresi linear. Model ini digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, penjelasannya adalah random forest lebih baik dalam menangani data yang kompleks atau non-linear. Kemudian ada jelaskan metode mana yang terbaik dan apa penyebab jadi demikian. Jadi model terbaiknya adalah regresi linear lebih baik untuk data dengan hubungan linear. Random forest lebih baik
untuk hubungan nonlinear atau dataset dengan banyak fitur. Jadi lebih jelasnya perbandingan metrik menunjukkan metode yang lebih baik efektif untuk kasus-kasus tertentu begitu. Jadi begitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf sedikit belibet karena seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.